Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda sahabat milenial, kemudian para teman spiritual, para sepuh panita guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati. Hari ini saya ingin berbagi lagi. Berbagi tentang apa? Tentang setan itu sendiri. Nah, bagaimana? Apakah yang disebut dengan setan? Apakah yang disebut dengan iblis? Karena banyak teman-teman dari luar sana berkomentar tentang iblis yang katanya kita sebagai umat Hindu adalah penyembah iblis, penyembah berhala, apapun bentuknya dari kata-kata mereka. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan, pemahaman pada mereka itu yang selalu berteriak tentang iblis. Nah, perlu diketahui bahwa pura-pura tempat-tempat suci yang ada di tanah Bali ini, di segala penjuru, itu adalah ditempati oleh roh-roh suci, roh-roh halus yang ditugaskan oleh dewa-dewa untuk menjaga kesucian daripada pura itu sendiri, tempat suci itu sendiri. Di setiap sudut, di timur, di selatan, di barat, kemudian di utara, di tengah-tengah. Kalau adik-adik datang ke tanah Bali, baik dari Jawa, dari Lombok, Sulawesi, di seluruh Nusantara, datang berdharma wisata ke tanah Bali. Kemudian mendatangi tempat-tempat suci, pura-pura atau pohon-pohon besar, berhala, patung-patung. Nah, di sana banyak sesajen. Karena apa? Karena di Bali, orang Bali selalu bertoleransi, menghormati segala sesuatu makhluk-makhluk hidup, baik itu pohon, baik itu manusianya, baik itu roh-roh halus, apalagi dewa-dewa, roh-roh suci yang ada di tanah Bali selalu kita hormati. Konon katanya, setiap ada sesajen-sesajen, setiap ada tempat-tempat yang diaturkan sajian-sajian itu, di sana berstananya roh-roh halus, roh-roh suci yang menjaga daripada kesucian itu sendiri, tempat itu sendiri. Bukan saja sesajen, sahabat, bukan saja bunga-bunga, dupa-dupa harum, kemudian lauk-lauk yang diaturkan pada roh-roh suci itu, tetapi di sana barang-barang, benda-benda, tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan suci itu sendiri tidaklah boleh diganggu, karena di sana ada yang menjaga, ada yang menempati. Nah, kalau itu diganggu, tentu akan bermasalah. Ini bukan sekedar omongan, ini bukan sekedar wacana, tetapi kenyataan sudah membuat mata kita terbelalak. Dulu ada seorang kru film datang ke Bali karena dia mau kencing, tidak tertahankan, dah kencinglah di tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Dia mengencingi sebuah batu besar. Ternyata dalam batu itu ada yang menjaga, ada yang menempati. Akhirnya reporter itu sakit dan konon katanya dia sudah meninggal. Nah, kemudian banyak sekali, sahabat, ada juga teman-teman yang datang ke Bali. Dia mungkin punya perasaan tidak bagus, tidak enak, dan selalu merasa risih dengan adanya sajian-sajian, dengan adanya barang-barang yang ada di seputaran tempat suci itu. Dia mengambilnya, dia mengingatnya, bahkan dia punya rasa yang gak enak di sana. Akhirnya dia kerasukan. Dia kerasukan, dia menjerit-jerit, dia menangis. Kemudian bukan satu orang, 3 orang, banyak sekali itu yang kerasukan, bahkan menangis. Jadi sesajen yang sangat sederhana itu adalah
sangat dihormati dan sangat disucikan. Harapannya, janganlah kita tuh membuat hal-hal yang munafik di tanah Bali ini. Di tanah Bali ini, tiap sudut yang ada di tanah Bali ini adalah dewata dari 9 dewata yang menjaga tanah Bali itu yang namanya Dewata Nawesanga. Nah itu, tiap penjuru Bali ada pura-pura tertentulah penjaga dari tanah Bali itu sendiri. Nah, itulah Bali. Nah, kemudian dalam media massa, dalam medsos, saya banyak sekali melihat orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang tidak diajak, orang-orang tidak wajar untuk berkomentar dalam satu komentar. Dia selalu membilang setan. Dia selalu bilang iblis. Dia selalu menghina dan selalu mengecam tentang keberadaan kami yang ada di tanah Bali. Bahkan dewa-dewa yang bersejarah di Bali selalu direndahkan dan direndahkan. Padahal kami di tanah Bali tak pernah mengusik kedamaian mereka. Sangat disayangkan, sahabat. Siapakah sebenarnya setan itu sendiri? Siapakah sebenarnya iblis itu sendiri? Nah, kalau di ajaran Hindu yang sesungguhnya, dari pemahaman lontar-lontar, kemudian dari warisan leluhur kita, orang-orang yang selalu punya rasa dengki, iri, nyir-nyir, kalau kata sekarang itu, mereka yang suka nyir-nyir, dengki, iri, bahkan dia ingin mau membunuh seseorang, memfitnah seseorang, bahkan menjelekkan seseorang, menghinakan seseorang. Apalagi orang itu ingin mengebom, ingin menghancurkan. Nah, itulah sesungguhnya lah setan yang asli. Mereka yang berteriak setan, mereka yang berteriak iblis, itulah setan yang sesungguhnya. Jadi, dalam ajaran Hindu yang saya pelajari, di Hindu sangat dilarang untuk menghina orang, memfitnah orang, bahkan membunuh orang. Karena itulah sifat-sifat di luar daripada kemanusiaan, sifat binatang. Nah, apabila itu terjadi pada sosok Hindu, bukanlah surga yang dia dapatkan, bukan bidadari yang menunggu di alam sana, bukan perawan-perawan cantik yang menunggu di alam sana, karena Hindu tidak menjanjikan hal-hal yang seperti itu. Yang orang Bali carilah kedamaian, keharmonisan di alam sana. Di sana mencari tempat yang harmonis dan bahagia. Nah, tetapi kalau orang Hindu menjalankan hal yang seperti saya sebut tadi, membunuh, memfitnah, menghina, bahkan mengebom, menghancurkan kehidupan orang, dia namanya ngulah pati. Kalau kita sebutlah ngulah pati lah mencari mati. Nah, kalau mencari mati, pemahaman orang ini di sana adalah neraka yang menunggu. Konon di sana telah itu oleh pengadilan, api yang membara. Ada di sana yang mengadili, yang namanya Ide Sangyang Yamaraja, Sangyang Suratmo, Jogor Manik. Nah, semua telah menunggu di sana. Untuk apa? Untuk menimbang tentang baik dan buruk karma kita. Bukan bidadari yang menunggu kita di alam surga. Sahabat muda, sahabat milenial, alangkah indahnya kalau kita sebagai orang yang beragama, tentu orang yang beragama adalah sesuai dengan aturan-aturan,
sesuai dengan ajaran-ajaran kebajikan dan kebaikan. Tetapi kalau orang-orang yang tidak beragama, yang ngaku beragama, baik itu orang Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, penghayat, mereka melanggar dari pemahaman ajaran itu sendiri, maka sesungguhnya mereka lah bukan orang yang beragama. Jadi mereka berteriak setan, sesungguhnya setan itu sendiri adalah mereka yang meneriakkan. Sahabat-sahabat mulia, cukup hari ini saya berbagi. Saya sinap dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.